Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, aku minta untuk sama-sama berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, Jadi kita akan ini ya. Oke, makan ya. Jadi pagi silakan hafalannya dan ucapkan hadir. Oke? Ahmad Rakib, Ain Yasmin, Ahmad Reti, hadir Bu. Anastasia Putri, Aurelia Octaviona, Cesia Kira, Cynthia Kalila, Dian Al-Fatir, Infa Olivia, yang mana bisa? Kamila, Kanaya, Firas Alami, Melvina Muhammad Adam Priyono, Aldebaran, Hadir Bu. Muhammad Badian, Hadir Bu. Muhammad Amin Al-Farisi, Hadir Bu. Errafa Al-Adib, Pizza, Rafael, Raisa Kirani, Adit ya, Rania Asga, Ratsu, Sabrina Nur Syafiki, Siti Najla, Tonya Syawalina Rahma, Mansur Sarmi, Zahra Nurjihan. Oke, yang terakhir ada Zakira Maulana. Oke, jadi tadi yang hadir hanya satu orang ya. Yang lain hadir. Nah, berarti kita sudah bisa mulai pelajaran seperti biasa. Oke, jadi materi kita hari ini adalah perdagangan internasional. Tulisannya jelas ya di depan? Jelas ya? Iya. Oke, jadi kita nggak tahu juga LCD-nya yang kurang ya. Jadi nggak apa-apa, silakan diperhatikan aja ya. Nah, juga dibuka bukunya biar kalian bisa baca di buku juga. Kalau di buku paket itu halaman 250. Ya, 250. Oke, silakan dibuka buku paketnya, buku catatan
Oke ya, kita lihat. Satu kali kesempatan, ya. Nggak boleh, ini kan siapa lagi? Oke, Nabil. Udah, Nabil nih. Maunya permen. Oke ya. Nah, gimana? Udah fokus belum? Sekarang kita mulai masuk ke materi perdagangan internasional. Nah, kita review dulu sedikit materi sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, Pak. Iya, kondisi perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan ada 3 masa, apa saja? Ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yaitu sejak 1945 hingga sekarang ada 3 masa, ya. Oke, kita masuk ke perdagangan internasional. Nah, pertanyaan romantik dulu, ya. Kelihatan nggak tulisannya? Nomor 1. Pernahkah kalian melakukan kegiatan berbelanja barang dari luar negeri secara online? Ada yang pernah? Nah, pernah ya. Apa tujuan kalian membeli barang dari luar negeri? Supaya apa yang pernah tadi? Ini apa tujuannya? Iya, kalau di dalam negeri nggak ada, jadi mau nggak mau kita belanja dari luar negeri. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah membeli produk dari luar negeri? Senang ya rasanya kan beli barang dari luar negeri gitu kan? Kemudian kalian kan pernah nih lihat benda-benda di sekitar kalian. Kira-kira benda apa saja sih yang kalian ketahui berasal dari luar negeri? Handphone. Oke, coba lihat handphone kalian mereknya apa? Ya, sudah dari Korea Selatan dari luar negeri ya. Pengguna Vivo dari mana? Ada yang tahu? Ya, dari China ya. Infinix ya. Oke. Apalagi barang-barang dari luar negeri? Shopee.
eksportir. Oke, yang kedua ada impor. Ya, in masuk. Jadi maksudnya barang dari negara lain. Kita membeli barang dari luar negeri, impor. Pelakunya disebut importir. Jadi jangan kebalik ya. Coba bagi ekspor itu apa? Kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ya, membeli barang dari luar. Negeri. Kalau impor, Kembali Bu, kembali Bu. kan terbalik kan? Ekspor. Jadi kita Indonesia nih, kita Indonesia. Nah, kalau ekspor artinya Indonesia menjual barang ke luar negeri. Kalau impor artinya Indonesia membeli barang dari luar negeri. Oke ya? Oke, jangan sampai kembali. Nah, pengertiannya tadi sudah. Kemudian yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Depan ada berapa? 5. Ada 5. Nah, faktornya itu ada banyak sekali. Kita rangkum menjadi 5. Silakan Nabil tolong dibaca. Maju, maju. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Empat, perbedaan suatu budaya suatu bangsa. Dan terakhir, kelima, perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Terima kasih Nabil. Nah, yang pertama perbedaan SDA atau sumber daya alam tadi ya. Nah, kemudian yang kedua perbedaan tingkat kualitas SDM, sumber daya manusia. Contohnya seperti profesional itu biasanya datangkan dari luar negeri, kan? Kemudian yang ketiga perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti kalau di Cina itu kan pertaniannya sudah maju karena adanya teknologi yang memadai. Di Indonesia belum. Nah, Indonesia tuh pengen juga punya alam seperti di luar negeri. Akhirnya Indonesia membeli, kan? Ya, impor. Yang keempat, perbedaan suatu budaya atau suatu bangsa. Nah, kira-kira kalian ada nggak cerita dengan budaya luar negeri? Ada beberapa tapi juga bisa Oke, yang kelima, perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi. Nah, yang ketiga ada manfaat perdagangan internasional. Tentu manfaatnya ada banyak sekali ya. Nah, di sini kita rangkum menjadi 6. Nah, silakan coba tolong Max bacakan. Ke depan aja. Mempererat hubungan antar negara. Setiap negara memenuhi setiap negara memenuhi dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor, dapat memperluas lapangan pekerjaan, mendorong kegiatan produksi, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di masing-masing negara. Oke, jadi manfaatnya ada banyak. Yang pertama mempererat hubungan antar negara, ya. Kemudian yang kedua, setiap negara memenuhi kebutuhan barang dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak ada di negaranya. Kemudian pendapatan negara meningkat melalui perolahan devisa hasil ekspor. Nah, semakin banyak negara tersebut mengekspor barang ke luar negeri, maka semakin banyak mendapatkan devisa. Nah, kemudian mata uangnya juga
pandangannya. Ya. Oke. Jadi silakan dibaca lebih lanjut nanti ya. Nonton video mana? Oke, silakan diperhatikan. Di sini ada video proses ekspor dan impor mobil di Indonesia. Silakan ya. Sekilas saja kalian lihat prosesnya seperti apa. Semoga kelihatan. Oke, sebentar ya. Silakan lihat. Tidak ada suaranya. Nah, jadi biasanya setiap negara itu ada banyak sekali ya, sampai dibuat unit mobil. Itu gimana sih caranya dibawa ke luar negeri? Itu pakai kapal, kapal kargo. Kapal kargo terbesar yang untuk barang ke luar negeri itu namanya Evergreen, ya, itu terbesar sampai dibuat unit. Nah ya, ya. Banyak sekali mobil. Nah, ini kalau untuk mobil itu biasanya langsung dimasukkan ke kapal pengangkut barang. Nah, kalau seperti barang-barang yang lainnya yang lebih kecil itu biasanya dimasukkan ke dalam peti kemas, ya, peti kemas dan kemudian dimasukkan ke dalam kapal pengangkut barang supaya barangnya terlindungi. Karena lihat ya peti kemas, nah, ya, yang kotak besar itu biasa dibawa sama kontainer. Peti kemas. Oke, jadi materinya sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Untuk menguji kepahaman kalian, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, kalian ada berapa kelas? Kalian berapa orang? Dua berarti bagi 8 tuh. 6 kelompok aja lah. Ya, 6 kelompok supaya nggak terlalu banyak dalam satu kelompok karena kalian ramai ada 30 orang lebih. Nah, ya, jadi pembagiannya gimana pembagiannya? Tadi WhatsApp. Pilih saran aja, pilih. Ibu yang pilih, Bu. Oke. Kan biasanya sebelum-sebelumnya kalian kelompok ini gitu ya. Oke, sekarang pakai sistem hitung biar acak ya. Oke. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulangi sampai belakang. Ya. Oke. Yang keras suaranya
Jadi dibawa buku sama HP-nya aja. Boleh digeser tapi jangan suara ya. Oke, jadi tugasnya silakan dibaca ya. Kerjakan soal-soal yang
Podcast nggak sih? Pemerintah mengupayakan agar produk Indonesia dapat bersaing dengan korupsi. Gak boleh. Berapa poin?
Hah? No, dilihat. Oh ini di grup biasanya, di grup biasanya. Boleh. Ini bagus, mas ibu. Bagus jadi bu ya. Wah, kenapa hebat? Pak Ibu, selamat ulang tahun. Mohon maaf jika kelewatan, maaf jika kekurangan. Kekurangan apa, Bu? Kekurangan duit. Kekurangan duit, Bu. Prabowo kasih kenal.
Alhamdulillah. Yes. Waras lagi waras. Alhamdulillah. Waktunya kita memberikan mediasi di sini. Kita bikin paling ekstrim. Paling lucu. Paling orgi. Ya. Kalau yang udah selesai langsung lakukan ya. Yang kelompok masih banyak atau yang sedikit? Banyak. Serah dua ini. Sebarkan bangun satu dengan tiga satu. Sudah. Wah, mau gila nih, gila. Experience. Siapa yang cerdas? Dia.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 hari ini ingin membahas terkait perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Namun sebelum kami lanjut membahas topik tersebut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Fatimah Rausyad. Selamat masa saya. Sebentar ya. Kenapa Indonesia melakukan perdagangan internasional? Setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda karena berbagai faktor seperti geografis. Oleh sebab itu, dibutuhkan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang tidak dimiliki. Perdagangan internasional juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Baik, sekian review kami tentang perdagangan internasional. Sebelum menutupnya, apakah ada yang ditanyakan atau saran dan kritik? Tapi yang nggak bertanya tadi. Kalau gitu kami akan tanya nih. Betul. Gue bertanya audiens. Siapa di sini yang tahu salah satu sumber daya alam Indonesia yang siapa di sini sebutkan saja satu sumber daya alam Indonesia yang paling sering dibeli negara luar atau paling sering diimpor ke negara luar. Ekspor. Sebutkan namanya ada. Batu bara. Benar. Ada Pak Gimana nambahin selain batu bara? Benar. Tiga benar. Ada lagi. Kelapa itu kurang ya. Sawit benar. Ada goreng. TKW itu bisa, tapi untuk barang cuma bisa jadi bekal. Minyak bisa juga. Kalau yang tambang-tambang selain batu bara, ada yang tahu nggak? Selain batu bara, nikel, itu bisa. Ada lagi? Emas, ya benar. Oke, sip. Berikan tepuk tangan ke diri kalian sendiri. Ini yakinkah gak ada yang mau bertanya atau memberikan kritik dan saran? Lumayan apa tuh? Ada yang ingin bertanya dari kawan-kawan yang lain? Oke, kalau begitu Ibu
Bapak bisa digambil gitu. Oke, kalian ada menyebutkan memfokuskan kepada pelaku UKM atau IKM yang berorientasi ekspor itu pada upaya pemerintah agar produk Indonesia dapat bersaing dengan luar negeri. Nah, itu seperti apa sih kalau dijelaskan? Bukan, bisa dibilang adalah semacam suatu dan besar sih, cuma ada satu yang bekerja bisa dibilang menengah lah dalam dunia ekonomi Indonesia dan itu punya peran penting banget di Indonesia. Nah, kenapa harus fokus dari situ? Karena bayaran yang ada itu adalah paling bisa punya itu sesuai dengan UKM. Nah, kalau itu fokus dari sana dan mereka berkaitan dengan cukup, mereka bisa berinovasi. Kalau inovasi sukses bisa diekspor ke negara luar untuk kita. Contohnya paling sukses kayak ini berikan. Ya, jadi UKM usaha kecil sekedar usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya usaha menengah itu tetapi produk-produknya dapat berorientasi juga ya bisa diekspor ke luar negeri. Ya, terima kasih jawabannya kelompok 1. Baik, jika ada yang bertanya, izinkan kami menutupkan diri kami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi silakan. Siapa? Abdul. Ya. Ya, silakan maju. Wah, Skibidi. Ini hasilnya. Iya. Oke, silakan diperhatikan ya. Kelompok 6 presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Bagir. Nama saya Eni Dotobari. Nama saya Aprilia Amsabelnya. Nama saya Muhammad Bagir. Jadi pada pembahasan kali ini kami akan membahas perdagangan internasional dalam 3 pertanyaan. Silakan disimak. Soal nomor 1. Mengapa negara Indonesia melakukan kegiatan perdagangan internasional? Alasan Indonesia melakukan kegiatan perdagangan internasional. Indonesia dapat meningkatkan pemasukan devisa dari ekspor barang dan jasa ke negara lain. Perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain, keanekaragaman barang dan jasa yang didapatkan di pasar dalam negeri Indonesia akan sangat terbatas. Lalu nomor 2,
Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanyakan? Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dian Ahmad Teruskan, wakil dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu presentasi kalian. Menurut saya sudah bagus dan jadi kritik. Saran saya dicatat oleh yang saya baca di Twitter. Itu langsung menjadi pertanyaan aja. Indonesia itu paling sering berdagangan dengan negara apa? Oke, setelah dicari saya punya jawaban. Kalau menurut saya, kebanyakan Indonesia sering berdagang dengan negara-negara di Asia. Jadi bisa dilihat dari perdagangannya meliputi sumber daya alam dan limbah seperti pertambangan, perkebunan, pertanian. Nah, ini Indonesia paling sering berdagang atau melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara Asia, antara lain Jepang dan Tiongkok, dan itu dengan negara Amerika. Dan ketiga negara tersebut, negara di Asia dan Eropa juga menjadi sasaran ekspor dari berbagai komoditas yang dimiliki oleh Indonesia. Ini data dari tahun 2017. Terima kasih, Jok. Baik, dan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang silakan Ibu minta untuk
Miras, Bu. Ini miras, oh iya, ini panas. Panas bisa? Nabil juga bisa Nabil. Coba bisa Pak.